Halo teman-teman, saya Teddy dari Neo Kefir Host. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara pembuatan susu kefir dari awal pertama kita mau fermentasi sampai nanti kita akan melakukan pemanenan. Untuk lengkapnya simak terus ya. Pertama kita siapkan susu sebanyak 1 liter. Ini saya pakai susu yang kemudian saya fermentasi. Jadi susu segar yang saya fermentasi terlebih dahulu. Lalu kemudian kita ukur pH-nya dengan kertas pH seperti ini. Ini teman-teman bisa dapat di toko-toko kimia atau toko-toko buku, Gramedia. Jadi kita bisa ketahui nanti berapa pH susu yang kita pakai. Kita celupkan kertas pH-nya selama 2 detik dan pH-nya nanti akan berubah. Lalu pH ini kita sesuaikan dengan pH pada kertas pada satuan kertasnya. Nanti kita akan dapatkan bahwa pH di sini berada pada pH 6 ya, 6,3 sekitar segitu ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Memang lebih detail sih pakai pH meter yang digital ya, supaya nanti kita bisa tahu berapa nanti pH-nya. Oke, itu kemudian kita siapkan tempat lain, wadah lain di sini untuk kita siapkan kefir grain ke dalamnya. Nah, nanti teman-teman bisa tahu berapa banyak nanti kefir grain untuk 1 liter. Yang optimalnya itu sebanyak 50 gram kefir grain untuk setiap 1 liter susu. Dan suhu saat ini di tempat saya berentang antara 22 derajat Celcius pada malam hari dan 25 derajat Celcius pada siang hari. Sehingga kalau kita ambil rata-ratanya suhu di sini sekitar 23 derajat Celcius. Nah, kita siapkan kefir grain. Seperti ini bentuk kefir grain ya teman-teman. Ini sebanyak 50 gram. Ya. Lalu kita masukkan ke wadah penampung. Wadah penampung, saya menggunakan wadah seperti ini. Sebanyak 50 gram kefir grain kita masukkan sini. Lalu setelah itu kita tuang susunya, tuang susu ke dalamnya. Setelah selesai kita menuangkan susu ke dalamnya, kemudian kita lakukan pengadukan untuk di awal. Dilakukan pengadukan sebanyak 50 kali ke kiri atau ke kanan, itu terserah dari teman-teman. Lalu untuk menjaga kehigienisan, maka kita tutup wadahnya dengan penutupnya. Saya menutup seperti ini, dan di sini ada sisa ruang kosong sehingga ada sirkulasi udara yang bisa tetap terjadi di sini. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Setelah 24 jam nanti akan terbentuk susu kefirnya. Tapi di jam ke-12 saran saya itu kita lakukan pengadukan sebanyak 50 kali lagi sehingga nanti susu yang bisa dihasilkannya dapat homogen. Nah, di jam ke-24 kita akan mendapatkan susu kefir yang sudah jadi, yaitu seperti ini. Jadi di sini ada pemisahannya teman-teman. Ada pemisahan antara whey
bagian bening dan curd yang menempel kefir grain di sini. Nah, jadi ada pemisahan seperti ini. Idealnya sebetulnya 48 jam, tapi di 24 jam ini juga bisa terjadi pemisahan, tergantung dari kualitas susu yang dipakai. Nah, setelah 24 jam kita lanjutkan dengan cara pengadukan kembali. Kita aduk dulu seperti ini. Lalu kita akan melakukan penyaringan sebelum kita lanjutkan fermentasi kedua nantinya untuk menurunkan pH susunya. Nah, terus berapa sih pH susu yang sudah terfermentasi selama 24 jam ini? Kita bisa ukur pH-nya dengan kertas pH. Kertas pH yang seperti yang tadi ya teman-teman. Kita masukkan selama 2 detik. Di sini kita bisa ketahui pH-nya berada di pH 4. Jadi kalau kita lihat di sini pH-nya dekat dengan pH 4 ya teman-teman. Ini dekat sekali dengan pH 4. Kelihatan kan? Nah, dekat ya sama pH 4. Jadi kita dapatkan susu kefir dengan pH 4 di awal. Yang nanti kita akan turunkan jadi pH 3,6 sampai 3,8. Oke. Selanjutnya kita lakukan penyaringan. Di sini saya menggunakan 2 jenis saringan. Jadi saringan dengan lubang besar dan saringan dengan lubang rapat. Nah, saya pakai saringan yang dengan lubang besar seperti ini dulu. Ini maksudnya untuk memisahkan kefir grain yang berukuran besar dengan kefir grain yang berukuran kecil. Sementara yang kedua saya menggunakan saringan halus seperti ini. Ini tujuannya untuk memisahkan susu kefir dengan kefir grain yang berukuran kecil. Kita tuang ini ke sini. Selain itu, tujuan menggunakan 2 saringan ini untuk mempermudah kita dalam melakukan penyaringan. Jadi nggak susah harus dihentak-hentak terlalu banyak, gitu ya. Oke, kita bersihkan sampai tidak ada yang tersisa ya teman-teman. Idealnya yang bagus memang fermentasi menggunakan wadah yang berupa kaca supaya lebih higienis. Tapi kalau teman-teman yakin juga dengan toples atau wadah plastik yang food grade seperti ini, itu juga bisa digunakan. Nah, lalu kita akan dapatkan kefir grain yang sudah terpisah dari susu kefir yang berukuran besar. Nah, maksudnya nanti supaya kita bisa lanjutkan fermentasi kefir grain yang besar-besar ini atau yang sama ukurannya agar dia lebih cepat nanti berkembang. Kalau bercampur dengan yang kecil nanti dia lambat berkembangnya. Nah, kefir grainnya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman.
Bisa lihat kan ya. Nah, ini sudah lumayan bersih, tinggal kita masukkan ke susu untuk dicuci, kemudian lanjut ke fermentasi. Nah, susu kefir yang sudah disaring tadi, yang sudah terpisah, kan ada grainnya yang tadi kita sudah tunjukkan itu. Nah, ini kemudian kita timbang ya. Jadi grainnya kita timbang sebelum dimasukkan ke susu baru. Seperti ini. Grainnya kita timbang, yang tadi seperti yang tadi ya, ada 50 gram. Saat ini sudah bertambah menjadi 64,7 gram. Seperti itu. Tapi ini masih terbilang kotor karena ada curd yang menempel atau sisa susu yang belum sampai terbersihkan. Kalau terbersihkan, kita bisa lihat nanti berapa hasilnya. Nah, cara mencuci kefir grain seperti ini. Kefir grain tadi yang sudah ditimbang 64,7 gram tadi. Kemudian kita masukkan ke susu segar. Ya, susu segar kurang lebih sebanyak 250 ml. Kita masukkan seperti ini. Ya. Usahakan sampai bersih ya teman-teman. Kemudian kita aduk. Kemudian kita saring. Dengan saringan yang tadi. Sekarang sudah lebih bersih dari yang tadi. Tadi masih banyak sekali lendirnya, sekarang sudah bersih dari susu yang menempel. Kemudian kita lakukan penimbangan ulang supaya kita tahu berapa sih kefir grain yang tersisa. Nah, dari 64,7 tadi ternyata ada sebanyak 58,8. Baru saya lanjutkan penyaringan kembali. Menggunakan saringan yang rapat. Nah, saringan rapat yang tadi saya tunjukkan itu ini ya, saringan santan. Lalu saya tuang susu kefirnya sini.
Oke. Lalu kita bersihkan agar tidak ada yang tersisa, baik kefir blend yang berukuran kecil ataupun susu kefir di wadah penampung awal. Nah, kemudian kita lakukan penyaringan dengan sedikit dihentak agar susu kefir dapat turun. Sehingga nanti kita bisa lihat kefir blendnya seperti apa. Oke teman-teman, ini yang disebut baby grain. Jelas nggak ya? Coba saya lihat. Oke, maaf. Ini baby grain. Jelas nggak? Nah, ini baby grain teman-teman. Nanti kita pisahkan baby grain ini supaya dia bisa lebih cepat berkembang nanti ke depannya. Oke teman-teman, susu yang sudah tersaring, susu kefir yang sudah tersaring ini, nah nanti kita pindahkan ke wadah lain untuk kita lanjutkan fermentasinya. Nah, untuk fermentasi lanjutan susu kefir yang sudah disaring tadi, saya menggunakan wadah kaca seperti ini. Jadi saya tinggal masukkan susu kefirnya ke dalamnya, sama seperti yang tadi. Kita bersihkan sampai tidak ada lagi yang menempel di wadah penampung kedua tadi ya. Nah, susu kefir yang ini sebetulnya sudah bisa langsung dikonsumsi. Hanya kalau teman-teman ingin lebih masam atau ingin menurunkan pH-nya dengan lebih baik, ini bisa kita lanjutkan fermentasi seperti ini. Sekaligus untuk menurunkan kadar laktosa di susunya. Siapa tahu mungkin kadar laktosanya masih ada. Sehingga kalau misalnya pH-nya sudah semakin rendah, kita bisa meyakini bahwa kadar laktosanya akan semakin habis dan susu kefir lebih nyaman untuk pencernaan kita dengan kandungan bakteri yang lebih banyak. Demikian teman-teman, sampai di fermentasi kedua ini susu kefir yang kami buat. Terima kasih telah menyaksikan tata cara pembuatan susu kefir ini. Salam Neo Kefir House.